membahas tentang kandungan surat Al-Fatihah. Untuk lantunan ayat suci Al-Quran kami persilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya pemirsa, bisa Anda dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang sangat merdu dari adik Ismuliani. Dan kita selanjutnya akan membahas tentang kandungan isi dari surat Al-Fatihah tersebut. Untuk Ustadz Barmansyah, bisa dipersilakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sudah isi kandungan dari surat Al-Fatihah dan kita juga bisa belajar bahasa Arab dari sekarang. Kita belajar perlapan saja, perlapan dari ayat. Dari a'udzu, aku berlindung. Anak, aku berlindung. Kalau kamu, jadi ta'udzu, kamu berlindung. Jadi kata orang tua dulu ya waktu masih kecil, ta'ud itu menyuruh kamu berlindung dulu. A'udzu, aku berlindung. Billahi, kepada Allah. Minasyaiton, dari godaan setan. Rajim, yang terkutuk. Ar-Rajim, terkutuk. Yang selanjutnya bismi, dengan menyebut nama. Ismi, asma itu nama, asmaul husna, nama Allah. Bismi, dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahman, yang maha pengasih. Ar-Rahim, yang maha penyayang. Lanjut ke Alhamdulillah, segala puji lillah bagi Allah. Rabbil, Tuhan. Rabbi itu Tuhan. Rabbil alamin, alam. Jadi belajar bahasa Arab itu gampang ya, karena pada dasarnya bahasa Arab itu ada tiga huruf. Al-alamin, jadi awalnya kata dasarnya itu alam. Al-alamin, tinggal ditambah al-alamin, Tuhan semesta alam. Yang ayat kedua, Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahman sama seperti tadi, yang maha pengasih. Ar-Rahim, maha penyayang. Lalu ayat ketiga, Maliki, yang merajai. Maliki yaitu raja, yang merajai atau yang menguasai bisa. Maliki. Yaumi itu hari. Ad-Din, pembalasan. Ad-Din itu arti utamanya itu agama. Ad-Din, agama. Tapi di sini maksudnya pembalasan. Yaumiddin, hari pembalasan. Maliki yaumiddin. Iyyaka, hanya ka itu kamu. Iyyaka, hanya kepadamu. Mu di sini dimaksudkan kepada Allah. Iyyaka, hanya kepadamu. Na'budu, na itu kami. Kalau tadi ta itu kamu. Ta saya. Na itu kami. Iyyaka na'budu. Budu itu menyembah. Wa dan wa. Iya hanya kanasta'in, hanya kepadamu dan kami meminta pertolongan. Jadi kalau arti secara keseluruhannya, hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Ihdina, sama seperti hudan itu petunjuk. Ihdina, nah itu kami. Ihdina, jadi tunjukkan kepada kami. Ihdina as-sirat, jalan. Al-mustaqim, yang lurus. Itu baru ayat Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin,
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Baru 5 ya. Ya. Ya, untuk materi di stop dulu Ustaz Barmansyah. Setelah ini kita mau lihat dulu pesan-pesan yang mau lewat ya. Kita kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini tetap di Cahaya Islam. Tidur sendiri dong, Dek. Pernah mengalaminya? Kirim cerita Anda ke Deluxe dan menangkan liburan ke Hong Kong. Kembali lagi dalam acara Cahaya Islam. Bagi pemirsa yang mempunyai pertanyaan kepada Ustadz Barmansyah dan kepada acara kami Cahaya Islam, boleh di-mention ke @cahaya-islam. Ditunggu pertanyaannya ya pemirsa. Untuk materi yang tadi kita akan meneruskan kembali bersama Ustadz Barmansyah. Ya, untuk materi kami persilakan. Ya, kita lanjutkan lagi. Tadi baru sampai ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Selanjutnya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu ayat terakhir. Baik, kita bedah lagi perlapad ya. Dan saya beritahukan lagi kalau perlapad itu berantakan seperti bahasa Inggris. Baik, sirat jalan, tadi sudah asirat jalan, allazina orang-orang, siratal ladzina jalan orang-orang, an'amta yang telah engkau beri nikmat. An'amta itu kata asalnya dari nikmat, an'amta, bukan, tapi awalnya pakai alif jadi an'amta. Itu sebenarnya kata dasarnya nikmat. An'amta yang telah engkau beri nikmat, alaihim atas mereka, alaihim ala atas him itu mereka, alaihim atas mereka, goyri bukan goyri bukan, kecuali juga bisa goyri. Maksud bukan di sini bukan jalannya, bukan jalan goyri, bukan jalan al maghdubi yang kau murkai, goyril maghdub bukan jalan yang kau murkai. Alaihim atas mereka, sudah tadi udah alaihim atas mereka, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Wa dan la tidak, la itu tidak. Ad-dolin itu sesat, maksud di sini jalan yang sesat. Jadi kalau arti keseluruhannya dari ayat yang barusan, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu jadi jalan orang-orang yang kau beri nikmat dan bukan jalan yang kau murkai, dan bukan pula jalan yang sesat. Itu ya kalau arti keseluruhannya. Kalau perkata emang agak berantakan. Ya seperti itu kalau surat Al-Fatihah dibedah secara perlapal. Ya, demikian materi dari Ustadz Barmansyah, sangat bagus sekali untuk menjadi inspirasi bagi kita semua. Di sini saya mempunyai pertanyaan untuk Ustadz Barmansyah. Di dalam surat Al-Fatihah tersebut ada salah satu ayat yang berbunyi ihdinas siratal mustaqim. Bisa dijelaskan makna dari ayat tersebut? Ya baik, itu ayat ihdinas siratal mustaqim itu yang artinya tadi tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jadi itu maksudnya kita memohon kepada Allah untuk supaya menunjukkan kita kepada jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau lebih jelasnya ya meminta hidayah itulah, supaya menguatkan keimanan dan ketakwaan kita supaya tidak terjerumus ke dalam jalan kemaksiatan seperti itu. Ya pemirsa, untuk yang mempunyai pertanyaan ke Cahaya Islam bisa di-mention ke @cahaya-islam. Pemirsa, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini tetap di Cahaya Islam. Oh, Diego! Oi.
Você fez alguma coisa no cabelo? Não. É que ele tá com um efeito de comercial de shampoo de mulher. Como você... Sério? Deve ser o shampoo que você tá usando. Sexy and free. Shampoo feminino não foi feito para você. Dove Men Care foi. Pemirsa, kita kembali lagi dalam acara Cahaya Islam. Sekarang kita akan berbagi tips dalam segmen tips yang akan dibacakan oleh Ustadz Barmansyah. Tipsnya tips apa dulu? Tips bagi remaja yang baik. Oh, tips untuk menjadi remaja yang baik. Untuk menjadi remaja yang baik itu, yang paling baik itu baik di mata Allah ya. Seperti apa remaja yang baik di mata Allah? Yang baik di mata Allah adalah yang menjalankan segala perintahnya dan juga menjauhi segala larangannya. Dan yang paling penting, kita sebagai umat muslim, sebagai hamba Allah adalah sholat. Kita harus menjalankan sholat. Yang pertama dalam kisah itu aqimis sholat. Yang membedakan antara umat Yahudi, umat kafir dan umat Islam adalah sholat. Kita juga harus lebih fokus ke akhirat ya, bukan masalah duniawi. Jadi masalah duniawi itu seperti kita merumpamakan duniawi itu adalah bayangan dan akhirat itu adalah diri kita sendiri. Jadi diperumpamakan duniawi itu seperti bayangan kita, sementara akhirat itu seperti kita. Coba kita mengejar bayangan ya, diperumpamakan ini akhirat sebagai kita dan duniawi bayangan. Kita kalau mengejar bayangan, ini contohnya tangan dan bayangannya di sini. Kita mengejar bayangan, semakin kita kencang mengejar, bayangan juga semakin lari, semakin menjauh, gitu. Jadi nggak akan sampai-sampai kalau kita mengejar duniawi. Tapi sebaliknya, jika kita mementingkan akhirat, dan meninggalkan dunia bayangan, kita tinggalkan dunia bayangan, kita tinggalkan, maka bayangan ini akan mengikuti. Jadi kalau kita fokus ke akhirat, maka insya Allah Allah akan memberikan apapun yang kita inginkan. Rizki juga sudah ditanggung jika kita benar-benar beribadah kepada Allah, seperti itu. Itu kurang lebih seperti itulah tips untuk menjadi remaja yang baik. Jadi kita jangan terlalu fokus ke masalah duniawi, kita harus lebih fokus ke masalah akhirat. Tapi kita juga jangan terlalu, maksudnya fokus ke akhirat sampai meninggalkan dunia, karena kita juga kan hidup di dunia. Dan agama Islam itu agama syariat, bukan agama simsalabim jadi apa bukan seperti itu agama Islam. Bisa juga seperti itu karena Allah Maha Kuasa ya. Tapi Islam itu dikatakan sekali lagi agama syariat. Jadi sesuatu itu harus ada syariatnya. Kita bisa mendapatkan rezeki itu sudah diatur oleh Allah, tapi kita juga harus mencarinya, seperti itu. Ya, Pak Ustadz, mungkin kesimpulan dari Bapak Ustadz, tips untuk menjadi remaja yang baik. Tips sebagai remaja itu kita harus melaksanakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangannya, seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Pak Ustadz, saya ingin bertanya, bagaimana agar kita sebagai anak muda bisa terarah pada jalan yang lurus? Kan anak muda sekarang jarang melaksanakan seperti salah satunya sholat. Kan sholat itu adalah hal yang paling utama dalam agama. Ya, tipsnya bisa kita ambil beberapa tips. Yang paling besar mempengaruhi kepada akhlak remaja khususnya itu adalah lingkungan. Jadi kita harus pintar-pintar memilih lingkungan. Seperti kita mungkin kalau sekolah ke kota-kota kita bisa tinggal di asrama atau apalah lingkungannya itu bagus dalam hal beragama. Dan kita juga harus
menjauhi hal-hal yang dimurkai oleh Allah. Jadi kita harus menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Dan kita juga harus mengetahui ilmu-ilmu agama seperti ilmu fikih atau dan sejenisnya. Jadi kita itu sudah tahu bahwa kita itu sebagai remaja itu kan sudah masuk balik, dan kita itu harus sudah tahu dan yakin bahwa kita itu sudah wajib untuk melaksanakan sholat. Setelah sholat kita menjalankan perintah-perintah yang lain. Karena kalau sholat sudah kita laksanakan dengan rajin, insya Allah yang lainnya juga akan seperti hal-hal yang buruk juga akan terbentengi karena kita rajin sholat seperti itu. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Ya, untuk pembahasan demikian dari Ustadz Barkansyah. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini tetap di Cahaya Islam. Asli itu sejuknya alam. Asli itu hilangkan dahaga. Asli itu penuh keceriaan. Semua keaslian itu cuma ada di kesegaran Teh Botol Sosro. Teh Botol Sosro, asli segarnya. Sosro, ahlinya teh. Ya pemirsa, kembali lagi dalam acara Cahaya Islam. Saya mendapat pertanyaan dari Twitter dari @kikirimasnubra. Pertanyaannya untuk Pak Ustadz. Ada ayat yang berbunyi Goyril Magdu. Maksudnya apa itu Pak Ustadz? Goyril Magdu itu di ayat terakhir ya, Goyril Magdu, bukan jalan yang engkau murkai. Maksud engkau di sini adalah Allah. Jadi bukan jalan yang dimurkai oleh Allah, seperti kita maksudnya melakukan kemaksiatan. Kita berada di jalan kemaksiatan, kan kemaksiatan itu dilarang oleh Allah. Jadi Allah membendu kepada orang yang melakukan kemaksiatan. Apalagi jika orang tersebut meninggalkan sholat, itu sangat benci sekali oleh Allah. Dan ada sebuah keterangan menyebutkan ada babi itu kan najis. Babi protes kepada Allah, ya Allah, kenapa engkau ciptakan aku menjadi hewan yang najis, yang diharamkan oleh agama? Dan Allah pun menjawab, jangan khawatir babi, masih ada yang sepertimu, kata Allah, yaitu anjing. Dan anjing pun datang, anjing pun protes seperti babi, ya Allah, saya juga tidak ridho diciptakan sebagai hewan yang haram, sama najisnya seperti babi. Allah pun menjawab lagi, jangan khawatir anjing, karena ada yang lebih najis lagi, lebih haram lagi dari anjing dan babi, yaitu orang yang suka meninggalkan sholat, orang yang tidak pernah sholat. Seperti itu mungkin. Ya, maksudnya Goyril Magdu, jalan yang kau berkahi. Jadi ya suka melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Ya. Seperti salah satunya tadi meninggalkan sholat. Ya, bagus sekali jawaban dari Ustadz Barkansyah. Pak Ustadz, untuk kesimpulan dari episode kali ini apa saja gitu yang dapat disimpulkan? Kesimpulan dari materi yang saya berikan tadi yaitu surat Al-Fatihah, yang membedah surat Al-Fatihah. Jadi kita itu sebagai umat Islam harus menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Salah satunya adalah menjalankan sholat, terutama kalau kita sebagai remaja itu wajib, sudah wajib ya untuk melaksanakan sholat dan menyerahkan segala takdir, segala permasalahan yang telah diberikan Allah, karena segala sesuatunya sudah diatur oleh Allah dan kita kembalikan lagi kepada Allah yang meminta pertolongan. Seperti surat Al-Fatihah dan yang ayatnya berbunyi, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah kami menyembah. Jadi kita hanya
hanya ada satu Tuhan yang patut kita sembah, yaitu Allah. Ia karena berdua, ia kanastain, dan hanya kepadamu lah nastain, kami meminta pertolongan. Jadi kita tidak boleh meminta pertolongan kepada selain Allah seperti dukun dan peramal dan lain sebagainya lah. Jadi kita tidak boleh musyrik. Inti dari surat Al-Fatihah, hanya Allah lah Tuhan yang patut disembah. Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Ya pemirsa, demikian pembahasan dari episode kali ini tentang kandungan isi dari Al-Fatihah. Terima kasih untuk kedatangannya Ustadz Barmansyah dan Ade Wisnuryani. Ya, tetap saksikan Cahaya Islam hanya di XT